Om Swastiastu anak-anak, jumpa kembali di pelajaran ekonomi bersama Ibu Iwayan Juniasi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan semua pada sehat. Kalau Ibu sendiri astung karo sehat. Ibu menampilkan sebuah video apa yang anak-anak lihat tadi? Ya benar, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Apa yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi? Apa yang menjadi masalah pembangunan ekonomi di negara berkembang? Bagaimana kebijakan dan strategi pembangunan untuk pemulihan ekonomi? Apa yang membedakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi? Untuk mengetahui jawabannya, mari kita belajar. Anak-anak yang Ibu banggakan, pertemuan kita kali ini akan membahas tentang konsep pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Kompetensi dasar yang akan kita capai adalah kompetensi dasar 3.2 dengan indikator yang akan dicapai 3.2.9 dan 3.2.10. Dalam sistem ekonomi ada dua hal yang akan dibahas, yaitu masalah pembangunan ekonomi di negara berkembang, cara mengatasinya, dan kebijakan strategi pembangunan ekonomi. Sesuai indikator kita pada hari ini akan membahas yang pertama, yaitu masalah pembangunan ekonomi di negara berkembang. Anak-anak yang Ibu banggakan, dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi ada faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi, yaitu 1. Sumber ekonomi produktif, artinya kemampuan untuk meningkatkan usaha dalam memanfaatkan sumber ekonomi yang sudah ada. 2. Pendapatan nasional atau produksi nasional, artinya jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha yang nantinya dapat mempengaruhi pendapatan per kapita. 3. Tingkat konsumsi potensial, yaitu memprioritaskan pertumbuhan yang lebih penting untuk didahulukan sehingga dapat mengatur penggunaan dana yang ada. Masalah pembangunan ekonomi di negara berkembang terdapat 10 masalah, yaitu 1. Tingkat pendidikan yang rendah. 2. Pertanian tradisional. 3. Tarif hidup yang rendah. 4. Produktivitas yang rendah. 5. Kekurangan modal dan tenaga ahli. 6. Laju pertumbuhan penduduk. 7. Masalah penciptaan kesempatan kerja dan pengangguran. 8. Ketergantungan pada sektor pertanian, kemalasan atau ketidakdisiplinan seseorang. 10. Sikap yang tidak mendorong produksi. Kita lanjutkan ke bagian selanjutnya, yaitu mengenai strategi pembangunan dan mempercepat pemulihan ekonomi, yaitu mempercepat pemulihan ekonomi nasional untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, yang diikuti oleh stabilitas harga dan nilai rupiah, penyelesaian utang negara, penumbuhan kredibilitas dan kepercayaan, penciptakan lapangan kerja, penanggulangan pengangguran dan kemiskinan. B. Memperjelas koordinasi wewenang dan tanggung jawab lembaga-lembaga negara terkait dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi. C. Menghindari ekonomi biaya tinggi melalui penataan kelembagaan negara, reformasi birokrasi, pembatasan segala bentuk pungutan liar dan KKN. D. Memperbaiki peran negara sebagai regulator dan fasilitator dalam kegiatan ekonomi, kecuali cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak.
memperbaiki struktur perekonomian nasional dengan memperluas partisipasi dan emansipasi masyarakat, termasuk kesetaraan gender dalam rangka mendorong peningkatan produktivitas. Pengelolaan ekonomi diprioritaskan kepada pemerataan akses terhadap sumber daya, strategi pencipta lapangan kerja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan perbaikan distribusi pendapatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kita lanjutkan ke bagian yang selanjutnya, yaitu spesifik perbedaan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Kalau kita lihat dari pertumbuhan ekonomi, 1. Itu kenaikan kualitas hasil produksi barang dan jasa. 2. Kenaikan jumlah GNP dari tahun ke tahun lebih besar pada persentase kenaikan jumlah penduduk. 3. Kenaikan GNP disertai perubahan struktur ekonomi dan pembangunan IPTEK. 4. Kenaikan GNP disertai peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan distribusi pendapatan. Sedangkan kalau kita lihat dari pembangunan ekonomi, 1. Mengenai kenaikan jumlah hasil produksi barang dan jasa. 2. Kenaikan jumlah GNP dari tahun ke tahun dan tidak memperhatikan apakah persentase kenaikan lebih besar atau lebih kecil dari persentase kenaikan jumlah penduduk. 3. Kenaikan GNP tidak disertai perubahan struktur ekonomi dan perkembangan IPTEK. 4. Kenaikan NGNP tidak disertai peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan distribusi pendapatan. Demikian anak-anak, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Terdapat berbagai faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi dan masalah pembangunan ekonomi yang ada di negara berkembang. Dengan itu, ada cara mengatasi permasalahan yang ada melalui kebijakan dan strategi pembangunan untuk mempercepat pemulihan ekonomi itu sendiri. Anak-anak yang ibu banggakan, dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi memiliki spesifik perbedaan. Kalau pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan meningkat dalam jangka panjang. Dengan kata lain, suatu proses kenaikan GNP atau PDB atau pendapatan per kapita dengan tidak disertakan adanya perubahan hal lain. Sedangkan dalam pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan-perubahan dalam struktur ekonomi dan corak kegiatan ekonomi atau usaha peningkatan pendapatan per kapita dengan jalan mengolah kekuatan ekonomi potensial menjadi ekonomi real melalui penanaman modal, penggunaan teknologi, penambahan pengetahuan, peningkatan keterampilan, penambahan kemampuan berorganisasi dan manajemen. Agar lebih memahami materi ini, silakan anak-anak kerjakan LKPD. Sekian pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Om Santi Santi.